semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, rezeki berlimpah ya, gaji masih utuh. Saya Kak Rose hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi The Secret. Daniel juga menemani kita hari ini seperti biasa dan ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol ya dengan berita-berita yang ingin kita tanya, baik tentang berita tentang dirinya maupun berita tentang orang lain. Nah, tapi kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk bahas berita-berita yang hot, pengen datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Ya. Apa sih tulisannya nggak kebaca deh? Coba kamu sebutin aja itu ya. Iya. Yang pertama yang lagi rame nih pengantin, yang salah satu pengantin yang lagi rame diperbincangkan adalah Kiki Saputri ya. Yang lagi bulan maju ya kan? Bulan maju kemana sih dia? Italia ya. Ini ada postingannya juga menuai komentar netizen. Ini komentarnya juga agak menggelitik gitu ya. Dia ada artikelnya, Kiki keramas 2 kali sehari. Kelakar Kiki Saputri keramas 2 kali sehari usai jadi pengantin baru, ya kan? Usai jadi pengantin baru. Padahal mungkin aja karena sasakannya terlalu kental gitu kan ya. Jadi kalau keramas sekali itu tidak terurai sasakannya. Ya, karena aku dulu juga gitu. Sasaknya megar gitu. Coba kita lihat ya. Gara-gara postingan ini gitu ya, komentar netizen ini yang menggelitik, bunyinya adalah kita baca. Set. Dunia milik berdua ya Ki, yang lain kontrak. Oke, lanjut berikutnya. Komentarnya. Yang berikut komentarnya adalah, mari kita lihat tahun yang akan datang ya. Astaga. Galak banget. Gak ada satu lagi sebenarnya komentar netizen yang bilang gini, udah jangan terlalu mengumbar kemesraan gitu ya. Jangan terlalu bucin-bucin ya. Takutnya nanti kayak, nih. Ada lagi gak ada? Kalau cuma 2. Nah, takutnya nanti kayak yang lagi rame ini kan. Semua akan norak pada waktunya. Pertama kali kawin norak. Pertama kali punya anak norak. Pertama kali punya cucu juga norak. Apa maksudnya? Saya juga pertama kali punya cucu. Kamu bilang norak ya. Iya sih emang. Oke, lanjut. Mau nyaingin Vena Melinda ya? Astaga. Oke, baiklah. Itu komentar julid dari netizen. Nah yang berikutnya ya, tidak kalah julid. Ini ada temannya yang kemarin itu pada saat nikahan itu disuruh ngerosting Kiki Saputri. Tapi yang ada dia yang di roasting sama netizen. Coba kita lihat deh. Ada Marcel. Hai Marcel. Sehat Kak Ros. Udah punya cucu kamu ya? Udah punya cucu. Gak kelihatan tapi lo. Iya emang soalnya aku gak bawa cucu. Oh iya benar. Marcel, iya. Ini kan kamu kemarin waktu di kawinannya Kiki, kan kamu ngerosting Kiki Saputri kan? Iya, kamu bahas sekali. mantan-mantannya ya kan? Iya. Sampai akhirnya kamu yang dihujat sama netizen. Iya. Coba kita lihat hujatan netizen bunyinya adalah. Hujatannya netizen adalah, apaan sih bawa-bawa mantan gitu. Nih, udah kali. Secret hujatannya. Mana ya? Gimana? Hujatannya. Rumpi no secret. Pertanyaanku kan materi kamu tuh beatnya tentang mantan ini yang pengeretan apa segala macam. Iya. Enggak, itu dari inisiatif hati kamu yang paling dalam atau requestan sebetulnya? Sebenarnya itu lebih ke fakta dan kenyataannya. Yang memang saya sudah deal-dealan sama Kikinya. Oh, udah approve dia ya? Betul, udah di-approve. Suaminya udah approve belum? Suaminya sudah. Oh, suaminya sudah. Cuman belum tahu mertuanya ya. Ya, itu masalahnya iya. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, emang mantannya nggak ada yang datang? Mantannya nggak ada yang datang. Tapi nonton Pasti. karena viral ya. Kan? Karena viral di mana-mana dan saya juga nggak tahu harus bagaimana berkehendak ketika ketemu sama mantannya. Oke, kita panggilkan. Ini dia. Coba kita lihat apa sih PT Marcel ngerosting Kiki pada saat pernikahan. Iya gitu ya. Alhamdulillahnya lucu ya lah ya. Masa sih? Lucu tadi, ada banyak ketawa tadi. Oh gitu ya. Yang nggak ketawa cuman mantan dan keluarganya aja. Saya pemberani. Iya. Ini yang lagi rame juga yang ini yang ketemu Prilly ya. Prilly. Ketemu Prilly di Tali juga tuh. Iya. Terus dibilang apa sih Kiki bilang Prilly ya si Kiki bilang makanya cepetan nikah Harusnya biar ya. suami bayarin gitu, biar dibayar sama suaminya. Bener. Kata Prilly enggak, aku mandiri, aku bisa bayar sendiri gitu ya. Gitu ya. Kalau kamu dibayarin siapa? Kalau saya dibayarin sama kerja keras saya. Oh dong. iya, keren banget. Oke, baik. Dan seharusnya ya Kak, aku boleh ide nggak sih? Ini Boleh. Rumpi udah berapa lama ya? Lama lah pokoknya, kenapa? 9 tahun ya? Kenapa? Boleh nggak lain-kali ntar diganti setnya kayak setnya di tukang gerobak sayur gitu. Jadi emang kayak kamu ibu-ibu julid di gerobak sayur gitu. Mohon maaf. Saya bukan ibu-ibu. Lebih ke Saya juga bukan julid. iya. Saya Kak Rose. Kak Ros aja. Kakak aja kan. Yang sudah punya cucu. Iya, Kayak Kak Seto Cucu. yang sudah punya cucu juga. dan bisa parkur ya. Betul sekali. Oke, baik. Oke, Marcel, kita nanti akan ngobrol lagi sama kamu, tapi aku mau ngobrol sama Dila. Nih ya, Dila istrinya Indra Bakti begitu Wah, itu ya. banyak juga tuh.
Kemarin Iya. berita-beritanya. Kita mau klarifikasi. Bener. Kenapa kemarin tuh buka donasi? Benarkah asuransi nggak keluar? Tapi Bener. katanya keluar. Benarkah benarkah Iya, ada banget banyak katanya. tudingan? Banyak Katanya, rumah yang harusnya bisa dijual katanya. Nah, iya, Kenapa itu. tidak dilakukan itu dulu? Nah itu. Iya. Kita langsung klarifikasi Wah. sama orangnya. Biar Itu. jelas, clear semuanya. Dan seperti apa kondisi Indra Bekti sekarang. Dan benarkah Indra Bekti tanggal 15 Februari ini akan nge-MC? Itu berarti lelaki pekerja Betul keras. sekali. Kita lihat dulu profilnya Dila Bekti berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Dila Bekti ya. Terima kasih sudah hadir. Saya tahu kamu sibuk banget pastinya ya kegiatannya. Tiap hari ada treatment buat Bekti. Ada banget. Jadi kita pagi berangkat banget karena tempatnya jauh aja dari rumah, jauh bisa 2-3 jam lah kan 3 ya. jam. Itu di Mangga terapi apa? Besar. Heeh. Terapi akupuntur, infus buat Mas Bekti gitu. Itu tiap hari tuh. Iya. Efeknya kemajuannya apa? Alhamdulillah banget Mas Bekti fit ya, terutama fitnya dia maksudnya memorinya juga more better. More better. Awalnya tadi tuh kacau, maksudnya kacau tuh kita bisa cerita. Jadi cerita tema ini bisa-bisa nanti dia kayak Ngulang maksudnya lagi. kayak halusinasi. Nanti dia cerita lagi yang lain yang memaksakan, aku tadi cerita ini kamu harus terima itu. Oh, terus apakah kemarin sempat katanya pandangannya agak berkurang? Ya, kalau Sekarang gimana? mata ini dia sebenarnya matanya masih dibilang belum jelas sebenarnya masih belum ya, jelas. tapi alhamdulillah sekarang dia udah bisa angka, udah bisa, maksudnya kita harus ngeliatin kan dia 1, 2, 3 Oh, gitu. udah bisa baca gitu ya. Terus bentuk tubuh, maksudnya kita ada orang nih dia udah bisa ngeh kanan kiri udah mulai ngeh, tapi kalau ngelihat wajah reality tuh belum bisa. Oke, baik. Ini ada fotonya kondisi Bekti saat ini dan ada videonya kemarin juga yang sering dibagikan oleh Dila ya, sholat juga. Jadi sambil di tempat tidur. Oh. Nah kalau ini ya, ini percaya nggak percaya adalah Mas Bekti yang minta. Oh serius? Iya, jadi dia tuh setiap pagi kan karena maaf ya karena dia nggak bisa lihat, itu baju aku yang pilihin. Sebagaimanapun aku masih tetap pengen dia pergi, dia tuh selalu bagus gak? Aku kayak apa? Dan dia tuh minta fotoin, jadi ada foto di slide ini yang dia foto sendirian, dia minta foto. Jadi setiap pagi itu dia minta foto apa yang baju yang aku pakai walaupun dia nggak ngeliat. Ya itu selalu maksudnya karena kan kalau kerja kan selalu pengennya bagus, matching gitu. Nah itu dia pengennya difotoin gitu. Kali dia, ayo bun kita foto yuk gitu. Iya itu kemajuannya ya, tetap ya keceriaannya dan keunikannya Bekti. Iya. Coba seperti apa sih video Bekti ya sholat sambil duduk kita lihat yang berikut. Jadi sekarang udah banyak kemajuan ya. Alhamdulillah, terutama kayak tadi sholat itu. Gak tau ya, aku ngerasanya dia tuh kalau kamar mandi sekarang tuh udah dia pokoknya aku cuma ngejagain dari luar kan. Jadi dia nggak mau sama sekali ditemenin. Sekarang tuh udah bisa, dia udah tahu posisi-posisi. Terus ya kayak masya Allah banget dia udah tahu posisi, dia nggak mau sebenarnya dari dulu dia nggak mau ngerepotin orang gitu. Aku cuma takut dia jatuh aja kan gitu. Terus dia selalu habis cuci muka ataupun itu dia ingetnya sholat. Aku mau sholat itu yang dia masih otaknya dia masih gitu. Jadi aku bilang udah ayo udah sholat, aku udah sholat ya, tidur lagi gitu-gitu. Sampai sekarang masih begitu? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih luar biasa. Tapi ada yang berubah lagi nggak dari Bekti? Mungkin dari perilakunya, emosinya Awal sih, ini masih kayak seminggu yang lalu ya, jadi sempat emosi. Aku juga sempat nanya, aku nggak pernah ngelihat Mas Bekti emosi soalnya gitu. Jadi dia emosi luar biasa lah gitu. Dia jadi kalau setiap malam kan karena ada suatu hal yang dia sering megang itu adalah handphone. Jadi aku pegang gitu kan. Kenapa aku takutnya dia selengkat apa kan handphonenya jatuh apa gimana kan masalah lagi gitu. Terus suatu saat aku bilang handphonenya kamu lagi rusak, aku bilang gitu. Terus dia marah, pokoknya nggak ada gitu. Terus dia ngomong sempat agak naik sama anak-anak nangis gitu. Terus aku bilang udah yuk ke kamar masing-masing, aku bilang gitu. Udah kamu stay di sini dulu di tempat tidur, aku urus anak-anak, aku bilang gitu. Aku pintu di kamar aku tutup, dia sempat marah gitu sama Mas Bektinya gitu. Nah aku agak sedih kan gitu buat aku gimana cara ngobrol sama dia biar fine aja, aku bilang gitu. Aku nanya ke dokter, ternyata buat orang yang nggak bisa melihat jelas ini dia adalah panik saat malam. Jadi kalau malam itu dia nggak dapat pencahayaan, dia ngerasa dalam dirinya tuh dia sendiri. Jadi makin gelap dunia dia, jadi dia pengennya orang ngobrol, orang harus ngajak dia bicara gitu. Jadi biar emosinya juga nggak terlalu tinggi gitu. Oh itu salah satunya. satunya. Terus kamu menjelaskan ke anak-anak gimana? Ya pertama kakak sih yang paling sensitif gitu. Maksudnya dia paling sensitif. Dia nggak pernah ngomong tapi dia ada punya handphone sendiri kan. Jadi aku suka baca di statusnya dia, maksudnya kayak dia berharap ayahnya balik lagi gitu. Oh sedih ya? Gitu.
kalau udah ngomongin anak-anak sedih gitu. Tapi walaupun mereka semangatkan, aku kan ngomong gini, ayah lagi sakit, kita bantu untuk sehat. Jadi mereka udah tahu kewajiban masing-masing. Kalau aku pulang, mama tahu akunya capek, dia bilang, ayo bener aku bantu apa. Ada satu bukain baju ayahnya, satu bukain pintu ayahnya kamar mandi, sholat, jembrengin sajadah. Mereka udah tahu, jadi saling bantuin gitu. Terus gimana? Terus kamu apa kalau malam ritual ada yang berubah? Kamu menemani Bekti atau nemenin anak-anak? Alhamdulillah itu sekali ya. Aku ada mama gitu ya. Jadi mama ngebantu banget untuk megang anak-anak gitu. Sekarang udah aku kayak punya baby satu lagi gitu. Jadi dia emang lebih nggak bisa ditinggal aku gitu. Kayak tadi nih aku izin mau kerja dulu gitu, dia pokoknya tahu aku bentar, aku kerja ya, aku bilang kayak gitu. Dia udah pasti nanti kemarin sempat kerja aja dia agak ngambek gitu, jadi agak mungkin pemikiran dia agak sensitif kalau sekarang gitu sama aku, jadi dia nggak mau lepas dari aku gitu jadinya. Kamu sendiri gimana untuk bisa punya me time kamu untuk memulihkan emosi, energi kamu? Kalau dibilang me time nggak ada sih, soalnya pengen me time tapi otak aku emang aku orangnya gitu, maksudnya me time tapi ya aku ngerasanya aku masih bersyukur aku masih bisa sehat, itu aja sih aku harapin, aku sehat. Aku bakal bisa me time kalau Mas Bekti udah sehat gitu maksudnya. Nggak tahu kalau bisa di ngomongin, kalau dibalikin kayak gini ya sebenarnya sedih gitu maksudnya, tapi kalau itu aku nggak mau ngeliatin itu dan aku harus kuat gitu aja sih. Tapi ada lagi juga ya, banyak netizen yang menduga-duga karena masih ada di posternya gitu bahwa Bekti masih tertulis akan menjadi host gitu di sebuah acara 14 Februari. Itu benar kah? Itu benar. Serius? Ya karena sebelum kejadian ini Mas Bekti memang aku udah diajakin kita mau nonton Blue kan. Terus tapi tanggal 14 itu sebelumnya aku bilang, nggak mau 14 itu ulang tahunnya Abel, aku bilang gitu. Tapi kayak pas kejadian ini aku pengen, percaya nggak percaya Mas Bekti itu sakit ini tentang kerjaan, ngajarin anak, ngajarin itu otak dia nggak lupa. Terus kalau sometimes ngajarin, ayo kita nyanyi, itu power otaknya dia, ayo kita nyanyi, anak-anaknya dibikin nyanyi, hafalan, semua. Aku ngerasa gila ya, ini laki-laki ini hebat banget tentang itu, dia nggak lupa gitu. Terus pas bangun itu juga, aku mau kerja, kita abis ini gimana, kita syuting apa bun, Jadi buat aku tuh orang yang ngebantuin buat Blue ini, dia ngasih untuk Mas Bekti nggak drop, dia ngasih waktu untuk liatin kalau ayah is back, ayah bisa gitu. Jadi aku ngasih tahu kekurangan ayah saat ini gini-gini. Mereka sangat ngebantuin banget. Nanti kita backup ya dia di belakang. Jangan sampai kalau ngeliatin Mas Bekti itu saat ini sakit. Karena kalau Karo atau semua lihat tuh Mas Bekti totally is kayak baik-baik aja gitu maksudnya. Cuma nanti kalau ada yang ngerti udah berapa lama ngobrol, oh dia maksud agak kita ngomong ini ya nanti ada tiba-tiba ngobrol yang lain gitu, dia ngerasa gitu tapi tetap ceria gitu. Nah di lain kan ada banyak sekali ya, kamu juga menghadapi selain harus mendampingi orang sakit gitu, di awal-awal juga kamu menghadapi komentar netizen gitu ya pada saat itu. Apa yang kamu rasakan? Nggak peduli. Nggak peduli? Wallahi nggak peduli, dari dulu ujian, dari dulu sampai detik ini aku nggak pernah peduli ngomongan orang. Karena aku nggak mau ngebenci orang dan ngebalikin itu, apa yang aku rasain balik lagi sama orang itu. Aku nggak pernah mau peduli, biar aja Allah yang tahu di mana beratnya aku. Aku ngerasa hebat sama semua wanita yang ngadepin semua ujiannya gitu. Buat aku saat itu hanya aku sama keluarga aku yang tahu seberapa kita kan maksudnya diri kita lah, ekonomi kita masing-masing gitu. Jadi mungkin saat itu aku panik, yang aku orang nggak ada yang tahu kalau Mas Bekti itu selalu ngelayanin aku. Dia udah you stay at home, udah kamu jadi ratu, kamu nggak perlu tahu apa-apa, aku bisa ngelakuin apa. Saat kejadian ini aku nggak tahu Kak, maksudnya tiba-tiba gila, gue nggak pernah buka HP laki gue nggak pernah tahu tentang urusan asuransi, nggak pernah tahu Kak. Jadi saat itu gila, gue harus gimana ngelakuin apa nih? Terus gue nggak punya backup duit kayak seberapa, aku nggak tahu kayak gitu Kak. Jadinya terus aku berusaha banget, tadi kita mau cobain asuransi, tapi ternyata asuransinya Mas Bekti belum setahun, yang akhirnya tidak bisa nge-backup. Tapi masih Allahnya tuh aku ngerasa yakin banget Mas Bekti banyak banget orang yang sayang, jadi ngebantu aku sampai detik ini aku bisa pulang. Kalau enggak
nggak tahu deh gitu maksudnya. Tapi Alhamdulillah. akhirnya asuransi keluar tapi. Alhamdulillah karena dibantuin orang akhirnya asuransinya keluar, terbantu lah beberapa keringanan untuk biaya di rumah sakit gitu. Terbantu ya, biayanya juga sampai yang kamu sebutin sampai 1 M. Enggak, ya maksudnya ya alhamdulillah Banyak enggak, maksudnya bantuan. asuransi seberapa, bantuan dari orang berapa, dari orang baik berapa, dari teman-teman Mas Bekti berapa, dari keluarga kita sendiri berapa, ya alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Kan orang ada yang tahu untuk kelanjutan saat ini maksudnya gimana aku harus ngelanjutin hidup, tapi kalau ditanyain itu ya semuanya, karena aku lagi kerjain semuanya, tapi aku berharapnya Tuhan ngejawab doa aku nggak usah ninggalin Mas Bekti karena Mas Bekti nggak bisa ditinggalin, tapi rezeki insya Allah ada gitu. Aku berharapnya gitu. Setelah kejadian itu apa yang kamu lakukan ke depan? Ini kan kejadian ini membuat kamu kayak jadi istri, jadi ternyata harus tahu ya ini. Iya. Jadi ternyata tuh maksudnya Mas Bekti ini selama ini dia nggak pernah mau nggak pernah mau ngebebanin orang. Jadi tim kita juga beberapa itu jadi nggak tahu kalau ternyata di belakang ini Mas Bekti tuh banyak yang di-stressin sendiri gitu loh intinya. Nah aku sama tim ini setelah ini Mas Bekti tuh sebenarnya bukan baik, tapi jadi harus dijaga gitu loh Mas Bektinya. Jadi Mas Bekti tuh nggak boleh stres gitu intinya. Jadi ada banyak hal yang ternyata kamu banyak baru banget. tahu yang menjadi pikirannya berkaitan sama kerjaan-kerjaan dan usaha-usahanya. Betul. Oke, ini kita mau tanya nih, ada banyak tuduhan ke kamu ya. Katanya kamu itu adalah apa tadi? Ini ada tuduhan satu orang yang mengatakan kamu pernah ada pekerjaan yang kamu nggak bayar orang gitu. Terus kamu tuh pelit, kamu itu galak. Benar nggak sih? Setelah berbicara kamu, tetap di Rumpi The Secret.